Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kaila Noverisha Nurdi dengan NPM 2417051022 dari kelas A Ilmu Komputer. Di sini saya akan menjelaskan proses pembuatan soal dari tugas ke-8 mata kuliah Teori Bahasa Automata. Nah, sebelum itu kita bisa menuju ke spreadsheet perkuliahan. Jadi di tugas 8 ini ada modul penyederhanaan CFG atau Context Free Grammar. Context Free Grammar itu kayak salah satu bahasa yang digunain buat menuliskan suatu tata bahasa dalam produksi. Tata bahasa dalam produksi. Nah, sini ada materinya. Jadi saya mengambil 2 sumber. Pertama ini dari PPT atau materi yang sudah diberikan di spreadsheet perkuliahan. Kemudian saya juga mencari satu sumber yang mungkin lebih sederhana ya, dari artikel BINUS yang intinya itu sama saja sebetulnya. Dia ada pengertiannya, ada tujuan kenapa perlu menyederhanakan aturan tata bahasa yang ada pada CFG Context Free Grammar. Nah, ini dijelaskan bahwasannya CFG atau Context Free Grammar merupakan tata bahasa formal di mana setiap aturan produksi adalah dalam bentuk A diikuti B, di mana A ini adalah yang pemroduksinya, kemudian B itu adalah hasil produksinya. Nah, batasannya itu adalah luas kiri. Jadi luas kiri itu merupakan simbol variabel. Kemudian luas kanannya ini bisa berupa terminal, bisa berupa non-terminal, bisa berupa simbol variabel ataupun juga epsilon. Jadi yang A ini dia simbol variabel, yang sebelah kiri ya maksud saya. Sebelah kiri ini simbol variabel. Nah, sebelah kanannya atau garis kanan itu merupakan bermacam-macam. Bisa variabel, simbol, atau epsilon, atau terminal, atau non-terminal. Nah, ini contoh-contoh yang termasuk dalam CFG. Jadi, X menghasilkan B diikuti Y, atau X diikuti Z menghasilkan A, kemudian Y menghasilkan A diikuti Y, atau Y menghasilkan B. Kemudian di sini ada Z menghasilkan B diikuti Z, kemudian Z menghasilkan epsilon. Itu. Nah, kenapa perlu disederhanakan? Karena dalam CFG ini dia kan ada epsilon nih. Nah, epsilon ini sebetulnya tidak terpakai, makanya perlu kita sederhanakan bentuknya agar epsilonnya hilang dan bentuk dari tata bahasa ini jadi lebih sederhana. Nah, ini dia. Di sini disebutkan CFG perlu disederhanakan dengan tujuan untuk melakukan pembatasan. Jadi memberi batasan supaya nanti tata bahasa tersebut tidak menghasilkan pohon penurunan yang memiliki kerumitan atau yang terlalu rumit. Kemudian agar pohon penurunan ini semuanya itu punya aturan produksi yang bernilai gitu. Gak ada yang, kalau masih ada epsilon kan itu gak ada nilainya, makanya perlu kita hapuskan. Sebagai contoh. Nah, ini ada langkah-langkah dalam melakukan penyederhanaan CFG. Jadi yang pertama itu kita harus mengeliminasi epsilon production. Jadi
kita harus hapus, kemudian eliminasi unit production, kemudian eliminasi useless symbol. Kalau misal di sini ada simbol yang tidak berkaitan dengan start, tidak menerima atau memberikan input ke state lain, nah itu bisa kita hapuskan juga. Itu. Kemudian ini ada contoh penyederhanaan CFG-nya. Jadi ada aturan bahasa seperti ini. Nah, step pertama kita eliminasi epsilon production, berarti yang ini disebutkan jika X menghasilkan epsilon, maka X adalah nullable. Jika X diikuti X, jika Y diikuti X, maka Y adalah nullable. Jadi, kalau misal X menghasilkan epsilon, maka setiap variabel yang diikuti oleh X ini juga merupakan nullable. Kemudian, jika Z menghasilkan XA, maka jika Z yang diikuti X menghasilkan A, maka Z menghasilkan A. Hasilnya seperti ini. A menghasilkan C diikuti AB, atau A menghasilkan AB, atau A menghasilkan C diikuti A. Kemudian B diikuti B menghasilkan A diikuti C, atau B diikuti C, atau B diikuti B menghasilkan A, atau B menghasilkan A diikuti C, atau B menghasilkan A, kemudian C menghasilkan B diikuti C, atau C menghasilkan B. Selanjutnya kita bisa eliminasi unit production. Jadi hasil ini kita cek jika ada hasil produksi yang terdiri dari satu variabel, kita harus mendistribusikan hasil tersebut dengan hasil produksi dari grammar, di mana variabel tersebut menjadi produksi hasil seperti ini. Kemudian step ketiga kita eliminasi useless symbol. Jadi yang pertama ada dua cara atau dua tahap. Yang pertama kita uji generate, kemudian uji reusable. Di uji generate ini kita cek kalau X diikuti YZ, kemudian Y menghasilkan AA, kemudian Z menghasilkan B, maka X, Y, Z lolos uji generate. Kemudian jika M diikuti PQ, kemudian P itu menghasilkan AA, kemudian Q itu diikuti oleh QQ, maka M dan Q tidak lolos uji generate. Kemudian uji reusable, jika S itu diikuti oleh TU, di mana S adalah start symbol, maka T dan U lolos uji reusable. Nah, ini final result. Demikian penjelasan proses pembuatan soal pada tugas 8 dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.